A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'amihi bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qadaru sila wa khairi man hadzal maqamatil ula. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa muta'amil ji'an wa ta'imina fi syahr Ramadan. Amma ba'du, segenap kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan iman dan Islam dengan berkat membaca dan mendengar dakwah Islamiyah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keimanan, memberikan ketakwaan, Allah berikan rezeki yang melimpah. Semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat-sangat pengasih. Kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah pilih-pilih kasih, walaupun hambanya jarang berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga zat yang maha penyayang. Sayangnya Allah tak berbilang, walaupun hambanya jarang melaksanakan sembahyang. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, sosok zat yang selalu memberikan kenikmatan kepada seorang hambanya, walaupun hambanya jarang berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Ibrahim Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat yang telah aku berikan, ingat, inna azabi lasyadid, azab Allah sangatlah pedih. Salawat ma'asalam, marilah kita senantiasa bersyukur, bersalawat kepada keharibaan junjungan alam, sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, lain dan tak bukan adalah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok seorang Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Rasulullah mengatakan, Ana mushtaqun bi akhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Maka dikala itu sahabat-sahabat yang mendengar perkataan itu mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ana mushtaqun bi akhwan, engkau rindu kepada saudaramu, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Kata para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, La, tidak, kalian ini bukan saudaraku, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah mendengar wajahku,
Orang yang tidak pernah mendengar tutur kataku, akan tetapi dia beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah manusia yang tidak pernah melihat wajah Rasul, kita tidak pernah mendengar tutur katanya Nabi, kita tidak pernah duduk bersula bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana mushtaqun bi ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rindu kepada kita, orang yang tidak pernah melihat wajahnya, orang yang tidak pernah mendengar tutur katanya, akan tapi kita beriman kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan diri kita. Semoga rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa juga rindu kepada beliau, karena cintanya Rasul merupakan cinta yang hakiki, cinta yang benar-benarnya cinta timbul di dalam hati sanubarinya Rasul. Kita juga harus menimbulkan rasa cinta itu di dalam hati kita dengan mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan, man ahabba syai'an kathura zikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering-sering menyebutnya. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau misalnya kita cinta kepada Rasul, maka perbanyaklah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya, selalu mengagungkan apapun yang diikutinya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, kelak dia bersamaku dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segenap kaum muslimin yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah. Semoga kita juga cinta kepada Rasul, dan cintanya Rasul dan cintanya kita saling dipertemukan, dan kita cinta itu membawakan kita kepada tempat di mana tempat yang sangat mulia bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekal kita di dalamnya sebagaimana yang kita inginkan bersama. Segenap kaum muslimin dimanapun berada, semoga pendengar studio dakwah ceramah pendek ini dapat berguna dan dapat menjadi introspeksi diri kita, supaya kita menjadi manusia yang baik, manusia yang hidup dalam dunia mengintrospeksi diri kita semakin lama semakin baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu seperti taubatnya nasuha. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Siapa sih sebenarnya nasuha ini? Cerita yang begitu panjang, kita tidak akan menceritakan siapa itu nasuha. Kita yakini saja dalam hati bagaimana caranya kita bisa bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Sebenarnya kita seorang muslim, pantang bagi kita jatuh 2 kali ke pelosok tempat yang sama. Hari ini kita berjalan, jatuh, wajar. Kenapa? Karena diri kita belum tahu. Besoknya kita berjalan lagi, jatuh lagi, besok jalan lagi, jatuh lagi. Kita berkali-kali berjalan, jatuh di tempat yang sama. Ini muslim sebenarnya pantang berbuat seperti demikian. Hari ini kita berbuat dosa, kita bertobat, besok berbuat lagi dengan dosa yang sama. Pantang sebenarnya seorang muslim jatuh ke tempat, ke pelosok, ke dalam limbah kehancuran kedua kali kesalahan yang dia lakukan. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan itu?
caranya kita selalu taqarruban ilallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadzakuruni adzakurkum fadzakuruli wala takfurun. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ingat kepada kita. Kita jangan lupakan Allah, kita jangan lupakan siapa yang sebenarnya yang seharusnya kita ingat. Kita ingat Allah selalu menanti kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk bersila, dimanapun kita bercanda krama, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi diri kita. Kalau ini yang selalu ada di dalam mindset pemikiran kita, kalau misalnya dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi diri kita. Teman-teman segenap kaum muslimin dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kunci hidup kita semakin berkah, kunci hidup ini semakin indah, kunci cara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah selalu mengintai kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi diri kita. Allah Subhanahu wa taala selalu ada di sisi kita, melihat kita. Maka untuk itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sebaik-baiknya iman. Jangan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada selain Allah itu dusta, karena mereka juga minta kepada Allah. Maka minta kepada Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, yaitu Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keimanan, memberikan ketakwaan, memberikan apapun yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ingin memberikan sesuatu kepada kita, kun, kata Allah, fayakun, jadi maka jadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalnya kita sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, apapun yang kita ijabah, apapun yang kita dakwah untuk memohon ampunan kepada Allah, Allah pun akan ampunkan diri kita. Kita minta rezeki, Allah berikan rezeki kita. Allah, kita minta sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang penting kita yakin bahwasanya Allah selalu mengabulkan doanya yang selalu memohon dan bermunajat kepadanya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan doamu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu janji Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa, memohon kepadanya. Jangan memohon ampunan, jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ada juga orang yang ada di dalam mindset pemikirannya, mereka feeling bahwasanya sudah lama dia berdoa, sudah lama dia meminta, sudah lama dia membuat proposal kepada Allah, akan tetapi dia doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doanya salah kirim? Apakah doanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak mendengar doanya? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, selalu mengajarkan kita manusia untuk selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menyuruh diri kita untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah dulu baru meminta. Jangan kita meminta sebelum kita menyembah. Ini kita tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah berbuat kebaikan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah,
kita datang kepada Allah, kita na'budu, kita meminta, kita nasta'in, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita na'budunya enggak beres, bagaimana Allah mau nasta'in, bagaimana Allah mengabulkan? Allah tidak pernah mengajarkan nasta'in dulu baru na'budu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada kita segenap kaum muslimin dimanapun kita berada untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah dulu baru memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu konsisten dalam hidup kita, kalau itu yang kita kerjakan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kalau itu yang selalu kita istiqomahkan di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keimanan. Allah akan mengabulkan segala permohonan. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apapun yang kita minta, apapun yang kita ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau minta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu menepati janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Maka untuk itu marilah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mohon kepada Allah, pertolongan, usaha dalam segala urusan, kita hanya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah, karena minta kepada selain Allah takutnya mereka mengecewakan diri kita, takutnya mereka dusta, takutnya mereka ini itu lain sebagainya, karena mereka juga adalah yang memberikan hanya Allah. Maka minta kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keimanan, Allah memberikan kita rezeki, Allah ijabah doa kita dimanapun kita berada. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pendengar dakwah cerpen dakwah pendek ini Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dalam pemikiran kita. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan, ketakwaan, dan jangan lupa terus tonton video-video selanjutnya. Insyaallah ini adalah awal mula membuat video, dan semoga dengan berkat ini pendek ini teman-teman suka, dan jangan lupa like and subscribe video supaya kita semangat lagi untuk membuat kontennya. Kita berdoa semoga orang yang meng-like video ini dan subscribe video ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah. Kita niatkan semoga apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Unzur maqala wa la tanzur liman qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ihdinas siratal mustaqim wahdina ala siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.